10 negara terkorup di dunia versi CHB TV. Apakah Indonesia termasuk 10 besar? Atau Indonesia bersih dari korupsi? Tentunya negara kita tidak mungkin masuk 10 besar negara terkorupsi ya guys. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa para pejabat di pemerintahan Indonesia sangat-sangatlah mencintai rakyatnya. Buktinya rakyat Indonesia semuanya sejahtera, tidak ada kemiskinan. Itu sudah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak mungkin masuk 10 besar negara terkorup, dan seharusnya negara Indonesia masuk 10 negara terbersih. Berikut adalah daftar 10 negara terkorup di dunia. 1. Somalia, negeri tanpa hukum, tanpa harapan. Di ujung tanduk benua Afrika, berdiri sebuah negeri yang telah lama tenggelam dalam kekacauan. Somalia, tanah yang tak pernah benar-benar merdeka dari konflik dan perang saudara. Di sini, hukum tak berdaya, pemerintah hanya simbol, suap, pemerasan, dan kekerasan adalah bahasa sehari-hari. Dengan skor CPI hanya 11, Somalia menjadi negara paling korup di dunia, sebuah julukan yang tak diinginkan, namun sulit dihapuskan. Di jalanan Mogadishu, lebih mudah menemukan peluru daripada keadilan. 2. Suriah, ketika kekuasaan lebih berharga dari kemanusiaan. Suriah bukan hanya cerita tentang perang tapi juga tentang kekuasaan yang melahirkan korupsi tanpa batas. Pemerintah otoriter dan konflik brutal selama lebih dari 1 dekade menjadikan negara ini ladang basah bagi para oportunis. Bantuan internasional disalahgunakan, rakyat dibiarkan sengsara, sementara elit hidup di balik tembok kekayaan hasil korupsi. Dengan skor CPI 13, Suriah adalah potret nyata bagaimana sebuah negara runtuh dari dalam. 3. Sudan Selatan, negara muda dengan luka lama. Ketika Sudan Selatan berdiri sebagai negara merdeka pada 2011, harapan memuncak di Afrika. Namun harapan itu hanya sesaat. Yang datang kemudian adalah perang saudara, kelaparan, dan korupsi sistemik. Para pejabat memperkaya diri di tengah rakyat yang kelaparan. Dana bantuan hilang, proyek pembangunan mangkrak. Skor CPI 13 menunjukkan satu hal, negara muda ini telah diracuni oleh penyakit lama. 4. Venezuela, kaya sumber daya, miskin integritas. Bayangkan sebuah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia tapi warganya antar makanan, hidup dalam kegelapan, dan menyaksikan harga-harga melonjak gila-gilaan. Itulah Venezuela hari ini. Di bawah bayang-bayang rezim dan krisis ekonomi, korupsi berkembang biak di setiap level birokrasi. Tak ada transparansi, hukum ditekan, media dibungkam. CPI 14. Negara yang dulu dijuluki permata Amerika Latin, kini menjadi simbol kehancuran akibat kerakusan. 5. Yaman, perang dan korupsi, 2 saudara kembar. Yaman, negeri kuno yang indah, kini menjadi medan perang tak berkesudahan. Tapi di balik peluru dan ledakan, ada musuh lain yang lebih senyap namun mematikan. Korupsi. Proyek kemanusiaan dijarah, bantuan tak sampai ke tangan rakyat. Pejabat memperjualbelikan masa depan bangsanya sendiri. Dengan CPI 16, Yaman menunjukkan bahwa kehancuran tak hanya datang dari luar, tapi juga dari para pemimpin sendiri. 6. Korea Utara, ketika diktator menjadi hukum. Bayangkan sebuah negeri di mana pemimpin adalah dewa, dan rakyat hanyalah bidat catur. Di Korea Utara, tak ada demokrasi. Tak ada transparansi. Semua harta, semua kekuasaan, berpusat pada satu keluarga. Korupsi bukan sekadar praktik, tapi sistem yang disengaja. CPI 17 hanyalah angka. Tapi di balik angka itu adalah jutaan rakyat yang hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Sementara elit berpesta. 7. Haiti, neraka korupsi di tanah surga. Dikenal sebagai negara pertama di Amerika Latin yang merdeka, Haiti kini jadi contoh tragis dari kemunduran. Gempa, badai, dan krisis politik hanyalah sebagian masalah. Yang lebih mengakar adalah korupsi di setiap sendi pemerintahan. Polisi bisa disuap. Pengadilan bisa dibeli. CPI 17 mencerminkan realita menyakitkan. Rakyat Haiti dijual oleh pemimpinnya sendiri. 8. Ekuatorial Guinea, kaya minyak, tapi rakyatnya lapar. Inilah negeri kecil dengan kekayaan minyak luar biasa. Tapi anehnya, mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Mengapa? Karena hampir semua kekayaan negara masuk ke kantong segelintir elit.
Presiden dan keluarganya hidup mewah dengan jet pribadi, istana megah, dan koleksi mobil super. CPI 17 bukan sekadar nilai buruk, tapi pengingat bahwa kekuasaan tanpa pengawasan bisa menghancurkan negeri. 9. Libya, negara tanpa kompas. Sejak jatuhnya Gaddafi, Libya terjerumus dalam kekacauan tanpa arah. Pemerintah terpecah. Milisi saling berebut wilayah. Dan di tengah semua itu korupsi merajalela. Minyak Libya, aset paling berharga, jadi rebutan. Rakyat hanya dapat sisa. Dengan CPI 18, Libya adalah contoh nyata negara yang kehilangan kendali atas masa depannya. 10. Burundi, di balik tirai Afrika Timur. Tak banyak yang tahu tentang Burundi. Tapi negeri kecil di Afrika Timur ini menyimpan ironi besar. Di satu sisi, rakyatnya sederhana dan pekerja keras. Di sisi lain, para pemimpinnya haus kekuasaan dan uang. Sistem hukum tak bekerja. Suara rakyat tak didengar. CPI 20 menandakan bahwa di Burundi, korupsi bukan lagi praktik tersembunyi, tapi sudah jadi gaya hidup elit. Korupsi adalah virus yang merusak dari dalam. Ia membunuh harapan, merampas masa depan, dan menodai nilai-nilai kemanusiaan. Dan selama kekuasaan tak diawasi, korupsi akan terus hidup, bahkan di negeri paling kuat sekalipun. Jadi, bagaimana dengan negara kita? Sudahkah kita benar-benar bebas dari belenggu itu? Bersyukurlah kita hidup di Indonesia, negara yang kaya dengan sumber daya alam dan memiliki pemerintah yang bersih dan sayang terhadap rakyatnya. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Dukung channel kami dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.